Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar? Jaga kesehatan selalu ya. Anak-anak pasti sudah makan? Kalau sudah makan, lauknya apa? Sayurnya apa? Nah, untuk memulai hari, anak-anak harus makan ya. Karena tubuh kita perlu nutrisi dan agar kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tadi anak-anak makan disuapi apa makan sendiri? Nah, kalau sudah bisa makan sendiri, hebat, sudah bisa mandiri. Nah, sekarang kita bersama-sama yuk belajar tata cara makan yang benar. Nah, untuk kegiatan ini pertama-tama kita kenali dulu alat-alat untuk kegiatan makan dan minum. Sebelum memulai aktivitas makan dan minum, pertama-tama yuk kita kenali dulu apa sih alat-alat yang digunakan. Ini adalah pemandangan meja makan. Sudah tersedia berbagai alat. Ada sendok, garpu, pisau, piring, gelas, cangkir, tisu, dan piring berisi berbagai lauk di dalamnya. Cara memegang sendok dan garpu yang baik dan benar, yaitu sendok dipegang oleh tangan kanan dan garpu dipegang oleh tangan kiri. Cara memegangnya seperti memegang pensil atau pulpen ketika menulis. Lalu, setelah selesai menggunakan sendok dan garpu, harus diletakkan secara menyilang dengan posisi telungkup. Berikut adalah contoh memegang sendok dan garpu yang salah, yaitu dengan cara menggenggamnya. Posisi memegang seperti ini merupakan salah satu posisi yang tidak nyaman dan akan menyebabkan makanan mudah jatuh. Jangan ditiru ya adik-adik. Selanjutnya adalah alat untuk minum, ada gelas dan cangkir. Cara memegangnya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Untuk memegang cangkir, pertama, dekatkan dahulu dengan menarik atau mengangkat bagian alasnya. Lalu, memegang bagian gagangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang bagian samping agar memastikan bahwa cangkir tergenggam erat di tangan. Lalu, letakkan kembali ke alasnya. Dan
Untuk gelas bisa dipegang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri untuk menyangga bagian bawah gelas. Contoh penggunaan gelas dan cangkir yang salah. Penggunaan cangkir yang salah adalah dengan memegang bagian samping tubuh cangkir tidak pada gagang atau tangkainya. Hindari cara seperti ini ya, karena biasanya cangkir itu diisi dengan air panas, maka tangan kita juga akan ikut terasa panas. Dan jika kaget, bisa menyebabkan kecelakaan karena otomatis tangan kita akan melepaskan genggaman pada badan cangkir. Maka sangatlah bahaya jika memegang cangkir pada bagian badannya. Sedangkan cara yang kurang tepat untuk memegang gelas adalah tidak menggunakan tangan kiri sebagai penyangga bagian bawah gelas. Sekali lagi, jangan dilakukan ya. Nah, setelah kita belajar mengenal alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk makan dan minum, dan sudah paham bagaimana cara menggunakannya dengan baik, selanjutnya kita belajar aktivitas makan. Bagaimana sih aktivitas makan? Aktivitas makan ada dua jenis. Makan menggunakan tangan saja dan makan menggunakan sendok dan garpu. Nah, kita akan mempraktekkannya masing-masing cara tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Aktivitas makan menggunakan tangan. Duduklah dengan nyaman di kursi, lalu cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan pada mangkuk berisi air yang telah tersedia ya. Keringkan tangan yang basah dengan menggunakan kain atau tisu yang tersedia di meja. Siapkan makanannya dengan mendekatkan kita supaya mempermudah untuk memakannya. Jangan lupa juga untuk selalu membaca doa setiap mau memulai aktivitas apapun. Untuk adik-adik yang muslim, boleh ikuti ibu berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jika nasi dan lauk sudah siap dan ada di piring, baru mulailah mengambil dan memasukkannya ke mulut. Diusahakan untuk mengunyah dan tidak mengeluarkan suara ya, karena itu mengganggu dan kurang sopan. Diusahakan makanan harus habis dan piring harus bersih ya. Karena jika menyisakan makanan itu nanti adalah mubazir atau membuang-buang makanan dan itu tidak baik. Jika dirasa sudah selesai makan, segeralah untuk mencuci tangan dengan bersih pada mangkuk air yang tadi ada dan tangan dibersihkan dengan tisu. Lalu, jangan lupa untuk membaca doa selesai makan ya. Untuk adik-adik yang muslim, boleh ikuti ibu berdoa yuk. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dengan begitu, aktivitas makan menggunakan tangan telah selesai.
Ini adalah contoh aktivitas makan menggunakan tangan yang salah, yaitu makan dengan berdiri, tanpa berdoa, mengunyah dengan tergesa-gesa lalu pergi begitu saja dengan posisi masih mengunyah dan tidak menghabiskan makanannya. Sikap ketika makan juga harus dengan baik dan sopan. Jangan dengan posisi jongkok seperti ini. Sikap yang kurang baik dapat menyebabkan tersedak atau makanan jatuh terbuang. Makan dengan posisi tidur seperti ini juga tidak boleh ya, dikarenakan makanan akan tertelan dengan baik dan dapat menyebabkan makanan jatuh berceceran. Ketika sedang makan, jangan sambil beraktivitas ya, seperti bermain HP, karena membuat kita tidak fokus ketika sedang mengambil makanan di piring atau ketika memasukkan makanan ke dalam mulut, dan mengakibatkan makanan bisa jatuh berceceran atau bahkan membuat kalian tersedak. Aktivitas makan menggunakan sendok dan garpu. Duduklah dengan nyaman pada kursi. Lalu cuci tangan terlebih dahulu pada mangkuk berisi air yang telah tersedia. Kemudian, keringkan tangan yang basah menggunakan kain atau tisu yang telah tersedia di meja. Lalu, dimulai dengan menyiapkan piring dengan mendekatkannya dan meletakkan sendok garpu di piring. Mulailah mengambil nasi dari tempat nasi dengan menggunakan sendok nasi yang telah tersedia ya, secukupnya saja. Setelah itu, baru mengambil lauknya. Dimulai dari yang paling dekat ya. Jangan lupa juga untuk selalu membaca doa setiap mau memulai aktivitas apapun. Untuk adik-adik yang muslim, boleh ikuti ibu berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jika nasi dan lauk sudah siap ada di piring, selanjutnya peganglah sendok dengan tangan. Lalu mengambil nasi dan lauk dengan sendok dan memasukkannya ke mulut. Diusahakan tidak mengeluarkan suara ya, karena itu mengganggu dan kurang sopan. Diusahakan makanan harus habis dan piring harus bersih, karena jika tersisa itu nanti mubazir dan membuang-buang makanan, dan itu tidak baik. Jika dirasa sudah selesai makan, lalu jangan lupa untuk membaca doa selesai makan ya. Untuk adik-adik yang muslim, boleh ikuti ibu berdoa yuk. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah selesai membaca doa, cuci tangan dengan bersih pada mangkuk air yang sudah tersedia tadi ya. Dan lap mulut dengan menggunakan kain atau tisu yang tersedia. Dengan begitu, aktivitas makan menggunakan garpu dan sendok telah selesai. Ini adalah contoh aktivitas makan menggunakan alat sendok dan garpu dengan cara yang salah, yaitu makan dengan berdiri, tanpa berdoa, mengunyah dengan
tergesa-gesa lalu pergi begitu saja dengan posisi masih mengunyah dan tidak menghabiskan makanannya. Adik-adik juga harus memperhatikan posisi badan ketika sedang makan ya. Posisi seperti ini adalah posisi yang salah dikarenakan posisi yang kurang nyaman dan tidak sopan ya. Jangan berjalan atau berlari ketika sedang menggunakan garpu, karena garpu itu tajam dan berbahaya. Makanlah dengan tenang dan sopan, jangan sampai berebut atau bertengkar, dikarenakan itu tidak baik. Jangan dicontoh ya anak-anak. Aktivitas makan dengan makanan berkuah. Cuci tangan terlebih dahulu pada mangkuk berisi air yang telah tersedia. Kemudian, keringkan tangan yang basah menggunakan kain atau tisu yang telah tersedia. Jangan lupa juga untuk selalu membaca doa setiap mau memulai aktivitas apapun ya. Untuk adik-adik yang muslim boleh ikuti ibu berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lalu, mengambil mangkuk makanan berkuah dengan memegang bagian piring sebagai alasnya dan dekatkan agar lebih mudah untuk makan. Mengambil sendok sup, bentuknya agak cekung untuk membawa kuahnya ya. Lalu bisa memulai mengambil supnya dengan sendok yang tadi diambil dengan perlahan dan memasukkannya ke mulut mulai dari bagian samping sendok. Boleh mengambil isi supnya, biasakan ada sayur atau daging terlebih dahulu ya. Atau juga bisa kuahnya terlebih dahulu, bebas secara bergantian ya. Jika dirasa sudah selesai, lalu jangan lupa untuk membaca doa setelah selesai makan ya. Untuk adik-adik yang muslim boleh ikuti ibu berdoa yuk. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah selesai makan dan selesai membaca doa, mangkok kita dimajukan ya, dan sendoknya dibalik, menandakan kalau kita sudah selesai makan. Selanjutnya, cuci tangan ya, menggunakan air. Jangan lupa mengelap tangan menggunakan tisu. Dengan begitu, aktivitas makan dengan menu sup telah selesai. Makan makanan berkuah dengan cara yang salah. Makan makanan yang berkuah harusnya dengan penuh kehati-hatian. Jangan terlalu jauh dengan makanan. Letak posisi piring juga harus diperhatikan. Dan jangan berdiri. Posisi yang kurang baik dapat menyebabkan kuah di sendok akan tumpah, apalagi dengan cara makan yang tergesa-gesa seperti ini. Jangan ditiru ya. Lalu, memakan makanan berkuah itu wajib menggunakan sendok dan garpu ya. Jangan langsung menyeruputnya di bibir mangkuk seperti ini. Dikarenakan kalau mangkuk masih terasa panas atau terlalu miring memegangnya, makanan bisa tumpah dan juga tersedak seperti ini. Tuh kan, sangat berbahaya. Jangan ditiru ya. Itu tadi adalah kegiatan dengan makanan berat, yaitu dalam porsi besar. Selain memakan makanan besar, ada juga kegiatan makan dengan porsi kecil. Misalnya, camilan, snack, atau makanan kemasan lebih praktis. Makanan kemasan ini memiliki berbagai jenis. Ada keripik, roti, sosis,
coklat wafer, dan pop. Perlu dipahami dan diperhatikan bahwa makanan ini juga memiliki masa kadaluarsa ya. Kadaluarsanya adalah lamanya waktu makanan dalam kondisi baik. Sebelum makanan tersebut kemudian mulai membusuk, tidak bergizi ataupun tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi, makanan jenis ini baik dimakan sebelum habis masa kadaluarsanya ya. Biasanya akan tertulis di bagian samping. Usahakan untuk membeli makanan yang ada tulisan kadaluarsanya ya. Jika adik-adik sudah kenal dengan jenis makanan ini, selanjutnya kita belajar untuk memakannya yuk. Pastikan makanan kemasan sudah siap, lalu ambil dan dekatkan. Yang kita lakukan pertama kali adalah membuka tutup kemasannya dengan cara merobek bagian atas yang memiliki tanda buka. Dipegang, sobek sedikit, lalu ditarik. Adik-adik kembali berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum memulai aktivitas makan dan minum dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lalu, untuk mengambil makanannya dapat langsung diambil dengan tangan masuk ke dalam kemasan atau juga bisa dengan cara mengeluarkan makanannya terlebih dahulu. Setelah makanan sudah keluar, adik-adik bisa langsung memakannya dan kunyahlah dengan hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Jika ingin memasukkan makanan selanjutnya, pastikan dulu kondisi mulut telah kosong ya dan makanan telah tertelan semua. Setelah selesai makan dan makanan masih tersisa, tutup kembali kemasannya agar makanan tetap dalam kondisi baik dan bisa dimakan lagi. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan berikut adalah memakan makanan kemasan dengan cara yang salah. Yang pertama, mengeluarkan makanan dari kemasan dengan tergesa-gesa dan dengan dipaksa sehingga mengakibatkan makanan tumpah berceceran di lantai. Serta tetap memakan makanan yang kotor dan yang telah jatuh di lantai. Makan cemilan juga harus berhati-hati dengan pelan, jangan terburu-buru. Dan jangan memasukkan semua makanan ke mulut dalam satu suapan seperti ini ya. Cara ini menyebabkan makanan berjatuhan dan mubazir. Ketika sedang makan di tempat umum, kita harus memperhatikan sopan santun juga ya. Jangan makan di pinggir jalan apalagi dengan posisi kaki seperti ini. Sampahnya juga jangan dibuang sembarangan ya, karena lingkungan akan menjadi kotor. Jadi jangan lupa buang sampah di tempatnya ya. Jangan ditiru seperti ini ya adik-adik. Melakukan kegiatan minum dengan gelas atau cangkir. Buka tutupnya dan letakkan di samping. Cara memegangnya adalah dengan tangan kanan. Untuk cara memegang cangkir adalah dipegang bagian tangkainya. Lalu, dekatkan ke mulut sampai menempel pada bibir dan teguklah perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Setelah selesai, tutup kembali dengan menggunakan tutupnya. Sedang
Sedangkan untuk gelas yang mempunyai kaki dipegang pada bagian alas kakinya. Dan gelas tanpa kaki dipegang pada bagian bawah menggunakan 5 jari. Setelah selesai, tutup kembali dengan menggunakan tutupnya, atau jika sudah habis, gelas atau cangkir diletakkan kembali ke tempat semula. Dan jangan lupa berdoa ya setelah selesai minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Cara yang salah meminum minuman menggunakan cangkir. Yang pertama, tanpa berdoa terlebih dahulu. Memegang cangkir di bagian tubuh dan tidak di tangkainya. Memegangnya dengan satu tangan pula. Apabila cangkirnya panas, adik-adik nanti bisa kaget. Cangkirnya tumpah dan bisa mengenai tubuh adik-adik. Sangat berbahaya loh. Sedangkan kalau gelas, tidak memegang tubuh gelas, tetapi memegang bibir gelas dan menariknya. Posisi ini tidak aman yang menyebabkan air tumpah atau gelas terjatuh ketika kita memegangnya. Melakukan kegiatan minum dengan menggunakan sedotan. Meminum menggunakan sedotan berguna untuk mempermudah ketika minum, yaitu agar tangan tidak perlu lelah memegang gelas. Pertama, siapkan dulu gelas minumnya dengan dibawa lebih mendekat ke kita. Kemudian, jangan lupa juga untuk selalu membaca doa setiap mau memulai aktivitas apapun. Untuk adik-adik yang muslim, boleh ikuti ibu berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kemudian, ambil sedotan dan tekuk sedotan pada bagian ruas atasnya. Seperti ini. Lalu masukkan sedotan ke dalam gelas. Dekatkan gelas ke mulut kita, lalu masukkan sedotan ke mulut, sehingga tidak menyentuh gigi atau ke dalam bibir juga bisa. Dan peganglah badan sedotan dan mulailah sedot perlahan airnya. Setelah selesai minum, baca doa sudah makan ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Contoh meminum minuman dengan cara yang benar telah selesai. Cara yang salah meminum dengan sedotan adalah menggunakan 2 sedotan sekaligus. Ini tidak boleh ditiru ya adik-adik, dikarenakan terkesan seperti main-main dan akan menyebabkan air akan tumpah kemana-mana. Jangan ditiru ya. Meminum minuman dari kemasan botol plastik dengan cara yang benar. Pertama, ambil minuman botol plastiknya dan dekatkan dengan kita ya. Terlebih dahulu baca doa di setiap akan memulai aktivitas apapun. Untuk adik-adik yang muslim, boleh ikuti ibu berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Membuka segel tutup dengan cara satu tangan memegang badan botol dan satu tangan memegang tutup botol. Dan tahan badan botol serta tekan dan putar pada tutupnya. Setelah tutup dapat terlepas, letakkan dahulu di meja. Pegang botol dan dekatkan ke mulut lalu diteguk perlahan ya. Bila sudah selesai minum dan air masih terisi, tutup kembali botolnya agar aman dan tidak tumpah bila jatuh.
Lalu, jangan lupa untuk membaca doa setelah selesai melakukan aktivitas minum ya. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Untuk membuang botol sisa minuman, yang pertama adalah memegang kedua ujung botol dengan kedua tangan, lalu diremas dengan memutar secara berlawanan. Dan ketika sudah hancur, dapat dibuang ke tempat sampah ya. Aktivitas meminum minuman kemasan botol dengan cara yang benar telah selesai. Ini adalah contoh aktivitas meminum minuman kemasan botol plastik dengan cara yang salah, yaitu dengan meminum tanpa membaca doa terlebih dahulu, dan setelah selesai meminum tidak menutup botolnya, lalu pergi begitu saja dengan tergesa-gesa. Selanjutnya adalah minuman kotak. Minuman kotak ini diminum dengan menggunakan sedotan. Sedotannya ditempelkan di bagian samping botol ya. Ambil minumannya terlebih dahulu dan dekatkan ke kamu ya. Dan baiknya berdoa terlebih dahulu sebelum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ambil dan pisahkan sedotan terlebih dahulu. Buka sedotan yang dilapisi plastik dengan cara merobek plastiknya, lalu letakkan plastik di meja. Jangan dibuang sembarangan ya. Ambil minuman kotaknya. Minuman ini sudah ada tanda lubangnya ya. Maka harus ditemukan terlebih dahulu. Biasanya ada di ujung samping atas. Nah, ini dia. Jika sudah ketemu, letakkan ujung sedotan yang tajam ke atas lubang, lalu tekan lubang tersebut dengan sedotan. Setelah sedotan masuk ke dalam kotak, dekatkan ujung sedotan ke mulut dan mulai sedot, perlahan-lahan ya. Setelah selesai minum, bacalah doa sesudah makan dan minum terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kegiatan minum minuman kemasan kotak dengan sedotan dengan cara yang benar telah selesai. Contoh kegiatan minum minuman kemasan kotak dengan sedotan dengan cara yang salah. Salah satu contoh meminum dengan cara yang salah adalah dengan meminum langsung pada lubang kotaknya tanpa menggunakan sedotan. Cara seperti ini tidak baik karena minuman yang keluar dari kotak akan menetes-netes dan mengenai wajah. Dan baju akan kotor dan jangan ditiru ya adik-adik. Melakukan kegiatan minum minuman kemasan kaleng dengan cara yang benar. Selalu perhatikan tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu ya, sebelum memilih untuk dikonsumsi. Setelah aman, siapkan minuman kalengnya dengan diambil dan letakkan lebih dekat dengan kita. Lalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Temukan bagian atas pembuka kalengnya dulu ya. Ini dia. Pegang bagian atas pembuka tutupnya, lalu pencet dan tarik kemasan ke arah atas. Ketika sudah terbuka, tekuk ke belakang atau berlawanan arah ya.
Setelah terbuka, lalu dekatkan dengan mulut dan teguk perlahan. Atau juga bisa dituangkan ke dalam gelas, kemudian minumlah seperti biasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kegiatan minum minuman kemasan kaleng dengan benar telah selesai. Contoh kegiatan minum minuman kemasan kaleng dengan cara yang salah. Contoh kegiatan meminum yang salah adalah dengan tergesa-gesa, tanpa berdoa dan tanpa duduk dan langsung meminumnya. Sebelum minuman habis langsung pergi dengan tergesa-gesa. Cara yang salah yaitu dengan menuangkan langsung ke mulut dari posisi atas. Apabila tidak berhati-hati, cara ini akan membuat air di dalam keluar dengan banyak dan akan memenuhi mulut. Lalu, ketika mulut penuh, akan membuat adik-adik tersedak dan airnya akan tumpah seperti ini. Berbahaya loh, dan membuat minuman mubazir. Jangan ditiru ya. Alhamdulillah, belajar kita hari ini sudah selesai. Bagaimana? Anak-anak senang? Nah, anak-anak selalu bersyukur ya dengan cara rajin belajar, berbakti kepada ayah dan bunda. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.